Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini dan saya sedang bersama dengan Bapak Haji Muhammad Ikhwan SAG MSI. Beliau selaku Kepala Kasih Haji di Kementerian Agama Kabupaten Pinrang. Pada kesempatan ini kita akan bertanya-tanya kepada beliau mengenai pembatalan haji. Jadi langsung saja, pertanyaan pertama yang kita ajukan kepada beliau, apa benar Pak bahwa di dalam Kementerian Agama ini terjadi pembatalan haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa mencermati progres perhajian ya untuk khususnya di tanah air, memang hari ini adalah hari yang sangat menentukan, karena dalam perkembangan perhajian selama ini beberapa kali oleh Kementerian Agama menunda untuk diumumkan apakah haji 2020 itu jadi diberangkatkan atau dipending untuk tahun selanjutnya. Dan alhamdulillah setelah menunggu beberapa lama, sesuai dengan informasi yang dapat dipercaya, dari mulai tanggal 19 Mei kemudian menjadi tanggal 20 Mei dan seterusnya, termasuk pada tanggal terakhir 20 Mei itu kita sudah tunggu dan itu juga masih ditunda. Dan alhamdulillah tadi Bapak Menteri Agama sudah mengeluarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 494 tahun 2000 tentang 2020 tentang pembatalan pemberangkatan haji musim haji untuk tahun 2020. Jadi betul, dan ini memang sangat ditunggu oleh masyarakat kepastian. Kenapa? Karena tentunya masyarakat kita khususnya umat Islam yang memang berniat tahun ini itu mereka was-was, gelisah dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira seperti itu ya. Mengenai hal itu tadi Pak, apakah kami boleh tahu mengenai alasan dan dasar hukumnya di dalam Islam? Kalau berdasar pada hukum Islam, kedudukan haji itu kan cukup jelas, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Misalnya saja kalau dasar hukumnya tentang haji, kita kan bisa sebutkan walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di situ ada penekanan bahwa diwajibkan kepada manusia menyelenggarakan haji apabila dia istita'ah, dia mampu untuk itu. Nah, kalau di hadis misalnya kan hadis Rasulullah, bunyal Islam ala hamsin syahadatani aqimis shalah wa atuz zakah wa shauma ramadan al hajju. Jadi memang dasar hukumnya cukup jelas dalam Islam, sehingga animo masyarakat kita itu cukup antusias menyelenggarakan ibadah haji. Buktinya bahwa waiting list, daftar antrian tunggu itu di seluruh dunia, Indonesia itu yang terpanjang dan terlama. Mungkin kalau beberapa negara mungkin lebih lama lagi, tetapi tidak signifikan dibandingkan Indonesia karena jumlah penduduk muslim yang terbesar di dunia. Ini saya kira dasar hukumnya tadi ini, sehingga apapun bentuknya, memang negara kita bukan negara agama, tetapi negara kita betul-betul memberi satu jaminan tentang kemerdekaan untuk hidup dalam suasana agama yang diyakininya itu. Sehingga masalah haji, apalagi yang kita pahami, haji itu kan bukan saja karena ibadahnya. Haji itu apalagi kalau masyarakat khususnya kita di Kabupaten Pinrang, itu kan sangat ada keterkaitan dengan status sosial ya. Status sosial tentunya tanda petik maksud saya di situ, bahwa animo perhajian itu cukup signifikan perkembangannya khususnya di daerah kita Kabupaten Pinrang. Saya kira seperti itu. Jadi tentang pembatalan itu Pak, kira-kira apakah pernah terjadi sebelumnya? Kita cukup menarik tentang masalah haji ini. Masalah haji ini terkait sekali dengan manage
dimanage dalam negeri, tapi karena berkaitan dengan pemerintahan luar negeri, dalam hal ini adalah Arab Saudi. Ya, sehingga kalau misalnya dibenturkan pada satu pertanyaan, apakah kira-kira kejadian pembatalan saat ini memang pernah dalam sejarah? Kalau kita kembali ke sejarah memang cukup panjang ya, dan saya kira tahun ini bukan yang pertama kali. Pembatalan saja kan ada dua, pembatalan yang memang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah Arab Saudi dalam hal ini, tapi ada beberapa kesimpulan pembatalan itu juga karena keadaan dalam negeri kita Indonesia. Misalnya kalau kita mau lihat dalam catatan sejarah, pada tahun 1814 wabah epidemi, kemudian pada tahun 1892 ada kolera, kemudian pada tahun 1987 ada masalah meningitis. Nah, itu internal untuk kaitannya dengan internasional, dalam hal ini negara yang akan kita tuju. Kemudian di Indonesia sendiri sama dengan pada saat ini. Sebenarnya pembatalan haji ini bukan karena Arab Saudi membatalkan, tetapi secara internal kondisi masyarakat kita yang memang harus dilindungi dari segi kesehatannya. Sehingga pemerintah dalam hal ini Menteri Agama menyimpulkan untuk tidak memberangkatkan tahun ini. Dan sejarahnya juga cukup panjang, misalnya pada tahun-tahun 1946-48 karena ada agresi militer Belanda, kita juga tidak berangkat. Ya, saya kira seperti itu. Dia punya penjelasan tentang apa asbabul hurufnya atau asbabul nusulnya lah dari awal sehingga sampai hari ini pembatalan haji itu. Pertanyaan kami selanjutnya Pak, ini mengenai tentang nasib calon jamaah haji. Jadi bagaimana nasib calon jamaah haji yang akan diberangkatkan pada tahun ini, sedangkan mereka sudah mengurus paspor dan pelunasan? Kalau satu kenyataan yang kita mau tulis, ya, tentunya kan ada kondisi kejiwaan yang cukup terpukul bagi jamaah yang tidak jadi berangkat untuk tahun ini. Karena masa penungguan mereka itu 10 tahunan baru bisa sampai kepada kesempatan mereka. Karena daftar antri itu cukup panjang. Sekarang kira-kira seperti apa keadaannya pasca pembatalan? Nah, kita pahami kebijakan pemerintah adalah sesuatu solusi. Ya, solusi. Tentunya kita bertekad tidak ada kerugian kepada jamaah. Karena haji ini itu dilindungi oleh undang-undang. Misalnya kalau undang-undang terbaru ini sekarang kan tentang haji dan umrah, kan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Itu kan penekanannya cukup tegas. Ada pembinaan, ada pelayanan, ada perlindungan kepada jamaah. Nah, sehingga yang masalah krusial yang kita sebenarnya bisa pikir-pikir akan lari ke sana. Misalnya jamaah haji kan sudah pengurusan progres perhajian seperti pengurusan paspor, sudah pelunasan BP, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Nah, tiba-tiba batal seperti ini. Di keputusan Menteri Agama yang tentunya oleh pemerintah secara teknis nanti akan ada lagi kebijakan regulasi yang dikeluarkan terkait secara teknis. Misalnya di keputusan Menteri Agama itu sudah mengatur lebih awal mekanisme pengembalian biaya penyelenggaraan ibadah haji, khususnya yang terkait dengan biaya pelunasannya, itu akan dikembalikan. Walaupun di situ ada semacam tawaran kepada masyarakat. Kalau misalnya masyarakat yang mau berangkat dan tidak jadi, mereka mau dikembalikan, ya maka sudah ada standar, kita punya aplikasi yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan itu. Atau sebaliknya, misalnya jamaah haji yang sudah melunasi menganggap ini kan merupakan juga tabungan untuk mereka pada tahun akan datang.
Karena kan nantinya juga yang terpending tahun ini akan berangkat pada tahun depan. Nah, sehingga saya kira seperti itu. Insya Allah kami di sini mempersiapkan segala sesuatunya, dan tadi oleh Bapak Pimpinan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pindrang kita ada rapat internal untuk itu, menyangkut mengkondisikan atau mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka masa new normal COVID-19 dan sekaligus include di dalamnya dengan masalah perhajian. Itu sementara seperti itu. Untuk menutup wawancara eksklusif saya pada kesempatan ini, Pak, saya akan mengajukan pertanyaan terakhir. Jadi apa harapan serta pesan Bapak mengenai tentang kondisi dunia sekarang yang tidak stabil dikarenakan virus corona atau COVID-19? Penanganan COVID-19 dengan tahapan-tahapannya lebih awal, misalnya diawali dengan lockdown, kemudian orang stay at home, work from home, selanjutnya berkembang kepada PSBB, dan yang terakhir sekali yang kita bisa saksikan, bisa kita baca dan mengakses informasi tentang itu adalah bagaimana betul-betul masa corona ini mau merampas semua kita punya keadaan yang normal. Sehingga kalau misalnya dikembalikan pertanyaan secara pribadi, saya lebih cenderung memaparkan satu kondisi bahwa ini kan musibah. Mungkin juga merupakan ujian bagi kita untuk bisa lebih bersabar. Bersabar tentunya yang kita masukkan kembali kepada standarisasi penanganan COVID-19 itu. Misalnya yang terakhir, agak panjang perjalanannya penanganan oleh pemerintah, seperti Kepres misalnya nomor 7 tentang tahun 2020 tentang masalah apa yang kita masukkan tim gugus ya, yang secara berjenjang mulai dari kecamatan, kabupaten dan seterusnya, itu betul-betul bekerja dengan rapi, bekerja dengan sangat-sangat melayani masyarakat, memberikan respon yang positif, memberikan arahan. Tentunya pesan kita, tidak ada sesuatu yang perlu terlalu dikhawatirkan dengan corona selama kita mau taat kepada apa-apa yang merupakan juga kebutuhan kita bersama. Katakanlah yang sangat paling krusial dan ini memancing suasana persoalan adalah menyangkut pelaksanaan ibadah. Yang misalnya tidak boleh ke rumah ibadah, tidak boleh ke masjid. Kemudian jalan terakhir, alhamdulillah, kan kita kembali untuk menikmati suasana beribadah di rumah ibadah. Tentunya dengan standarisasi keprotokoleran kesehatan itu. Nah, ini yang sehingga kalau misalnya apa pesan kepada dunia, mari kembali kepada hati nurani, bahwasanya agama berpesan khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik di antara kamu adalah yang memberi manfaat kepada sesamanya. Saya kira seperti itu yang bisa kami paparkan dalam wawancara ini. Terima kasih. Sekianlah wawancara eksklusif kami bersama dengan Bapak Haji Muhammad Ikhwan selaku Kasih Haji di Kementerian Agama Kabupaten Pindrang. Semoga jawaban-jawaban beliau tadi mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di tengah-tengah masyarakat mengenai tentang pembatalan haji di tahun ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.